Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya masih bicara tentang Dr. Habib Rizik Syihab yang tampaknya menjadi target utama dan pertama adalah oleh rezim ini Pertama kita lihat mereka merencanakan secara sistematis ternyata. Pertama, tidak bisa pulang ke Indonesia 3,5 tahun. Habib Rizik itu diisolasi secara politik Kalau menurut versi Habib Rizik ada operasi intelijen hitam sehingga dia tidak bisa pulang. Padahal sebelumnya sudah ada negosiasi di Mekah. Itu Tito Karnavian yang waktu itu Kapolri, kata Habib Rizik, juga berjumpa dengan dia di Mekah, termasuk utusan dari BIN atau malah ada penandatangannya kerjasama BIN Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh Budi Gunawan Jadi sebenarnya Habib Rizik itu kalau mau dipersilakan pulang bisa. Ternyata tawaran-tawaran yang disampaikan oleh pemerintah untuk rekonsiliasi itu tidak bisa dipenuhi oleh Habib Rizik, atau syarat-syarat yang diajukan oleh Habib Rizik tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, sehingga jalan kelihatannya ada deadlock sehingga Habib Rizik tetap dikunci di Mekah selama 3,5 tahun sampai Habib Rizik mencari jalan sendiri tanpa bantuan pemerintah katanya, selama mencari jalan pulang tanggal 10 November 2020 Jadi tanpa bantuan pemerintah dia mencari jalan melalui kolega-koleganya sendiri, maksudnya teman-temannya sendiri di Mekah. Ini fakta yang diungkapkan atau ucapan yang diungkapkan oleh Habib Rizik. Dan saya percaya dengan ucapan seorang Habib Rizik yang mengerti Islam dan mengerti makna amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak mungkin itu mulutnya itu penuh dengan kebohongan sebagaimana pemimpin-pemimpin politik di Indonesia pada segala level. Karena negeri ini penuh dengan kebohongan termasuk korupsi itu kan penuh dengan kebohongan dan mencuri dengan jumlah gila-gilaan. Itu yang pertama. Dalam sejarah politik Indonesia modern tidak ada satu tokoh Islam yang diblok di luar negeri selama 3,5 tahun kecuali Habib Rizik Syihab. Inilah pertama kalinya sebuah pemerintahan yang betul-betul memperlihatkan kezaliman bagaimana warga negaranya tidak dibantu untuk pulang, justru dengan sengaja tidak bisa pulang. Bukan berarti mereka atau pemerintah itu tidak bisa melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi, tapi dalam perspektif Habib Rizik, pemerintah melakukan operasi intelijen hitam sehingga pemerintah Saudi diberikan informasi sampah sehingga Habib Rizik tidak bisa pulang. Tapi akhirnya pemerintah Arab Saudi tahu sebenarnya kedudukannya setelah sekian lama. Akhirnya Habib Rizik bisa pulang tanggal 10 November 2020 waktu itu yang pertama. Yang kedua, langsung Habib Rizik melakukan maulid di Petamburan, menikahkan anaknya. Dia melakukan gerak cepat untuk mengkonsolidasikan kawan-kawannya dengan satu cara membuat maulid di Petamburan dan juga di Megamendung yang kemudian itu menjadi titik awal pemerintah untuk mencari alasan menjerat Habib Rizik dengan pasal kerumunan. Dan untuk Petamburan sudah didenda 50 juta dan kemudian diadili Habib Rizik dan harus menerima hukuman 10 bulan termasuk di Petamburan. Sementara kasus di Rumah Sakit Umi masih tentang corona Corona dijadikan alasan untuk menghimpit dan untuk menjepit para oposan pemerintah secara politik dan akhirnya kemarin diputuskan 4 tahun penjara dengan hakim yang sangat kontroversial. Hakimnya diganti bukan hakim yang mengadili Habib Rizik sebelumnya yang memberikan hukuman 10 bulan.
itu. Tapi sebelumnya tanggal 7 Desember itu belum sampai sebulan Habib Rizik menghirup dan meminum air Indonesia. Belum sebulan Habib Rizik menghisap cahaya matahari Indonesia. 6 pengawalnya itu dibunuh ya. Bukan kecelakaan tunggal di kilometer 50, dibunuh oleh pemerintah ya, oleh aparat pemerintah. Dan sepengetahuan pemerintah, karena diumumkan langsung oleh pemerintah bahwa yang mengejar dan membunuh laskar 6 laskar Front Pembela Islam itu diakui sendiri oleh pemerintah dalam konferensi pers yang terbuka. Satu cara Allah ya membuka kejahatan. Tidak ada kejahatan yang sempurna ya kan. Kata Habib Rizik atau kata Munarman atau kata tokoh-tokoh Front Pembela Islam, kalau saja pemerintah tidak melakukan konferensi pers siang itu, tanggal 7 itu, mereka tidak tahu karena mereka sendiri sudah melakukan konferensi pers sebelumnya. Mereka dikejar, dibuntuti oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ternyata itu polisi dari Polda Metro Jaya. Jadi caranya Allah untuk membuka aib dan membuka rencana jahat daripada pemerintah ya, yaitu membunuh 6 pengawal. Mungkin maksudnya sebenarnya mau membunuh Habib Rizik, tapi dengan izin Allah Habib Rizik dilindungi oleh Allah termasuk keluarganya dalam pengejaran yang dramatis itu dengan perlindungan yang sangat sempurna. Allah maha sempurna dan Allah maha adil. Hanya manusia-manusia seperti kita yang sering melakukan kezaliman, termasuk orang yang melakukan pembunuhan, itu adalah dosa besar, itu adalah kezaliman yang besar. Dan yang terakhir tentu vonis 4 tahun itu satu tragedi ya dalam hukum kita. Bagaimana mungkin ya orang yang hanya menginformasikan kesehatannya dan dia merasa sehat, tetapi tes yang sudah dijalani belum ada hasilnya dan dia merasakan dirinya sehat, itu dianggap melakukan kebohongan dan kemudian menimbulkan keonaran sehingga dihukum 4 tahun. Kan orang masuk akal, sebenarnya nggak masuk akal gitu. Inilah catatan hitam yang dilakukan oleh pemerintah ya, bagaimana warganya itu dikejar-kejar, termasuk alat perjuangan yang sudah berjasa besar yang dalam membantu korban-korban bencana dan juga mengembalikan kembali pengikut-pengikut Ahmadiyah dibina oleh Front Pembela Islam, itu dibubarkan ya oleh pemerintah. Sebenarnya kalau mau bisa dibina atau diberikan syarat-syarat supaya tidak usah dibubarkan. Jadi memang niatnya sudah niat jahat ya dari pemerintah itu untuk membubarkan Front Pembela Islam yang sudah berumur 23 tahun. Padahal Front Pembela Islam tidak melakukan kejahatan ya, tidak melakukan kejahatan. Satu, Front Pembela Islam tidak melakukan pembunuhan. Dan kalau orang-orang anggota-anggota Front Pembela Islam ada yang diduga teroris kan sudah dihukum ya. Jadi nggak ada alasan, hanya persoalan legal standing. Opo legal standing itu nggak ada apa yang belum diperpanjang terus dibubarkan atau bubar dengan sendirinya. Yes, kenapa nggak dari dulu dibubarin? Dia kan masalahnya kan gitu. Orang tuh juga ya, saya sih juga nggak pinter-pinter amat hukum, tapi kan yang ngerti pakai radar hati nurani yang Allah ciptakan. Kita kan punya software ya, punya software yaitu hati, itu bisa mendetek ya, mana yang benar mana yang batil, itu terasa ya, terasa. Jadi itu catatan saya. Jadi kita sayangkan ya pemerintahan kita itu yang makin zalim ya. Kalau menurut sirah itu satu penguasa dalam sejarah termasuk dalam sejarah Rasulullah, perjuangan dakwah Rasulullah SAW, pemerintahan yang zalim, yang makin tidak terkendali, yang makin ugal-ugalan, itu akan jatuh ya. Siapa yang menjatuhkan? Bukan rakyat ya. Allah yang menjatuhkan pemerintahan yang zalim seperti Fir'aun, Namrus, dan diktator di seluruh negeri itu. Kenapa Allah jatuhkan di depan panggung sejarah yang begitu terbuka? Karena Allah ingin memperlihatkan pertempuran yang hak
dan yang batil. Pada akhirnya pertempuran dalam sejarah politik Indonesia modern itu, yang menang adalah yang hak. Meskipun pada awalnya pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang akhlak itu tampaknya mengalami kekalahan dan kemunduran, tetapi yang kewajiban mereka bukan mencari kemenangan. Pejuang-pejuang dakwah kewajibannya bukan mencari kemenangan, tapi yang mereka cari adalah ridho Allah. Dan Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab tidak mencari penjara, tetapi dia mencari ridho Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang juga. Tertua di semesta fasbir sabran jamila, sabarah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.